Assalamualaikum, selamat datang para penjaga cahaya dan pencari kebenaran. Di sini, di channel Akar Langit, kita tidak hanya akan membaca catatan sejarah yang berdebu, tapi kita akan menghidupkan kembali ruh dari masa lalu. Bersiaplah, karena hari ini kita akan menembus batas waktu untuk mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi. Apa yang tidak diberitahukan media kepada Anda adalah bahwa Iran tidak sedang menggertak. Mereka telah menjebak dunia dalam sebuah tali gantungan bernama Selat Hormuz. Jika satu peluru saja meledak di sana, ekonomi global akan runtuh dalam 24 jam. Kita sedang berdiri di tepi jurang Perang Dunia Ketiga, dan anehnya, Iran justru terlihat sangat siap untuk melompat. Apa yang mereka ketahui yang tidak kita ketahui? Dunia sedang menahan napas. Di bawah gurun pasir yang gersang dan pegunungan Zagros yang curam, mesin-mesin perang paling mematikan di Timur Tengah baru saja terbangun dari tidurnya. Selama puluhan tahun, perang antara Iran dan musuh-musuhnya hanyalah bayangan. Perang proksi, serangan siber, dan gertakan diplomatik. Namun hari ini, garis merah itu telah dilangkahi. Ini bukan lagi soal sanksi ekonomi atau negosiasi nuklir yang membosankan. Ini adalah soal eksistensi. Mengapa Iran, sebuah negara yang dikepung oleh pangkalan militer Amerika Serikat dan diawasi oleh intelijen paling canggih di dunia, justru memilih untuk menantang gravitasi politik global? Jawabannya tidak ada di meja perundingan, melainkan di dalam bunker-bunker bawah tanah sedalam ratusan meter yang mereka sebut sebagai kota rudal. Di sana, ribuan proyektil balistik sudah diarahkan ke koordinat-koordinat vital di seluruh teluk. Satu perintah, satu tekanan tombol, dan peta dunia yang kita kenal hari ini bisa berubah selamanya dalam hitungan menit. Banyak yang bertanya, apakah Iran cukup gila untuk memulai perang yang tak mungkin mereka menangkan secara konvensional? Atau jangan-jangan, kita selama ini telah salah menilai kekuatan mereka? Iran bukan sekedar negara. Mereka adalah pewaris kekaisaran Persia yang memiliki memori kolektif tentang kejayaan dan pengkhianatan. Bagi mereka, perang ini bukan tentang siapa yang punya pesawat jet paling mahal, tapi tentang siapa yang paling sanggup bertahan dalam penderitaan. Selamat datang di babak pembuka dari konflik yang bisa menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga. Jika Anda mengira perang melawan Iran akan seperti perang Teluk di Irak, di mana tank-tank barat melaju mulus di padang pasir, Anda salah besar. Iran telah mempelajari setiap jengkal kegagalan Saddam Hussein. Mereka tahu bahwa melawan Angkatan Udara AS secara head-to-head adalah bunuh diri. Maka, mereka menciptakan sebuah doktrin yang disebut pertahanan asimetris. Sebuah labirin kematian yang tidak memiliki wajah, tidak memiliki pusat, dan tidak mungkin dihancurkan dengan satu serangan udara. Senjata paling mematikan Iran bukanlah nuklir yang selama ini didebatkan, melainkan ribuan drone murah dan kapal-kapal cepat bunuh diri yang bisa melumpuhkan kapal induk seharga miliaran dolar. Bayangkan sebuah kawanan lebah. Satu lebah tidak berbahaya, tapi 1000 lebah yang menyerang sekaligus akan membuat raksasa manapun tumbang. Inilah yang disebut swarm tactics. Mereka tidak butuh jet siluman F-35, mereka hanya butuh ribuan drone bunuh diri yang terbang rendah untuk mengelabui radar tercanggih di dunia. Lebih dari itu, Iran memiliki tentara bayangan bernama Pasukan Quds. Mereka tidak berperang di perbatasan Iran, melainkan di jalanan Beirut, Baghdad, Sanaa, dan Damaskus. Inilah strategi kedalaman strategis. Jika Teheran diserang, maka seluruh Timur Tengah akan terbakar. Ladang minyak akan meledak, selat-selat akan tertutup, dan ekonomi global akan runtuh dalam semalam. Iran telah menanam ranjau politik di setiap sudut wilayah tersebut, menunggu musuhnya melakukan kesalahan kecil untuk meledakkan semuanya. Ada sebuah titik di peta dunia yang luasnya hanya beberapa mil, namun mampu menentukan apakah Anda besok bisa mengisi bensin mobil Anda atau tidak. Namanya Selat Hormuz. Jalur air sempit ini adalah arteri utama kehidupan modern. Sepertiga dari seluruh minyak bumi yang diangkut lewat laut di dunia harus melewati celah ini. Dan tebak siapa yang memegang kuncinya? Iran. Iran tidak butuh memenangkan perang di Washington atau Tel Aviv. Mereka hanya perlu menutup Selat Hormuz. Jika selat ini tertutup,
harga minyak akan meroket ke angka yang tak terbayangkan. Inflasi akan meledak, bursa saham dunia akan crash, dan negara-negara maju akan mengalami kegelapan massal. Ini adalah senjata ekonomi yang jauh lebih kuat daripada bom hidrogen manapun. Iran telah menyiapkan ribuan ranjau laut pintar dan baterai rudal pesisir yang tersembunyi di balik gua-gua granit di sepanjang garis pantai mereka. AS dan sekutunya sering melakukan latihan militer untuk memastikan jalur ini tetap terbuka. Namun, latihan di atas kertas berbeda dengan kenyataan di lapangan. Di lorong-lorong sempit Hormuz, kapal induk raksasa AS justru menjadi target yang sangat empuk bagi serangan mendadak. Iran memainkan permainan ayam dan musang. Mereka memprovokasi tanpa benar-benar menyerang, menarik musuh ke dalam zona nyaman sebelum akhirnya melakukan serangan yang mematikan. Selat Hormuz bukan sekedar jalur perdagangan. Itu adalah tali gantungan yang melingkar di leher ekonomi global dan talinya dipegang oleh Teheran. Perang yang sesungguhnya tidak terjadi di medan tempur, melainkan di dalam laboratorium penelitian dan ruang-ruang server gelap. Selama bertahun-tahun, Iran telah menjadi target dari operasi intelijen paling brutal dalam sejarah modern. Ilmuwan-ilmuwan nuklir mereka ditembak mati di tengah kemacetan Teheran oleh senapan mesin yang dikendalikan satelit. Fasilitas nuklir mereka yang dijaga ketat tiba-tiba meledak tanpa ada satupun pesawat yang lewat. Dunia mengenal Stuxnet, virus komputer pertama yang benar-benar menjadi senjata fisik. Ini adalah perang siber tingkat dewa, di mana kode biner mampu menghancurkan mesin sentrifugasi pengayaan uranium. Namun, Iran tidak tinggal diam. Mereka telah bangkit menjadi salah satu kekuatan siber paling menakutkan di dunia. Mereka tidak lagi hanya bertahan, mereka mulai menyerang balik. Dari meretas bendungan di AS hingga melumpuhkan jaringan kasino raksasa di Las Vegas, Iran membuktikan bahwa mereka bisa menyentuh musuhnya langsung di dalam rumah mereka sendiri. Pertanyaannya, seberapa dalam infiltrasi ini telah merusak struktur kekuasaan di Iran? Ada rumor tentang perpecahan di antara garda revolusi dan para politisi moderat. Ada kisah tentang mata-mata di dalam kamar tidur para jenderal. Namun, setiap kali dunia mengira Iran akan runtuh karena sabotase, mereka justru kembali dengan serangan yang lebih berani. Ini adalah permainan catur mematikan di mana setiap langkah salah berarti kematian. Perang bayangan ini membuktikan satu hal. Dalam konflik melawan Iran, musuh yang paling berbahaya bukanlah yang memegang senjata, melainkan yang memegang rahasia. Jangan pernah berpikir bahwa Iran bertarung sendirian. Di balik layar, ada pergeseran tektonik dalam geopolitik global. Moskow dan Beijing sedang mengamati dengan cermat. Bagi Rusia, Iran adalah benteng terakhir melawan ekspansi pengaruh Barat di Asia Tengah. Bagi China, Iran adalah penyedia energi utama dan titik kunci dalam proyek Belt and Road Initiative. Jika Iran jatuh, maka dominasi AS atas Eurasia akan menjadi absolut, sesuatu yang tak akan pernah dibiarkan oleh Putin atau Xi Jinping. Iran telah menjadi laboratorium bagi teknologi militer Rusia dan China. Drone-drone Iran yang menghujani Ukraina hanyalah puncak gunung es dari pertukaran teknologi yang jauh lebih dalam. Iran mendapatkan sistem pertahanan udara S-400 yang mematikan dan jet tempur canggih, sementara Rusia mendapatkan data tempur dari medan perang asimetris. Aliansi ini bukan berdasarkan cinta, tapi berdasarkan musuh yang sama, hegemoni Amerika Serikat. Jika perang terbuka pecah, pertanyaannya bukan lagi apakah AS akan menyerang Iran, tapi apa yang akan dilakukan Rusia dan China? Apakah mereka akan memasuk senjata secara terang-terangan, ataukah mereka akan membuka front baru untuk memecah konsentrasi AS? Keberadaan Iran membuat NATO terikat. Iran adalah bidak yang terlalu besar untuk dikorbankan, namun terlalu berbahaya untuk dibiarkan. Perang Iran bukan lagi konflik regional Timur Tengah. Ini adalah perang proksi global, di mana nasib tatanan dunia baru sedang dipertaruhkan. Kita sampai pada pertanyaan terakhir yang menghantui setiap analis militer. Bagaimana perang ini berakhir? Jika Pentagon meluncurkan kampanye Shock and Awe Jilid 2 ke Teheran, apakah Iran akan jatuh dalam hitungan minggu? Skenario optimis mengatakan ya,
Namun, sejarah punya cara yang pahit untuk mengulang dirinya sendiri. Menyerang Iran bukanlah seperti menyerang Irak atau Afghanistan. Iran memiliki topografi yang merupakan mimpi buruk bagi militer manapun. Pegunungan Zagros adalah benteng alami yang tak tertembus. Skenario terburuknya bukan hanya kekalahan militer, tapi kehancuran total tatanan dunia. Jika rezim Teheran merasa terpojok dan diambang kejatuhan, mereka tidak akan pergi dengan tenang. Mereka memiliki doktrin opsi Samson. Jika kami jatuh, maka kalian semua harus jatuh bersama kami. Ini bisa berarti peluncuran rudal masif ke ladang minyak Arab, serangan terhadap Israel, dan penutupan total perdagangan global. Dunia akan masuk ke dalam depresi besar, yang membuat krisis 1929 tampak seperti latihan kecil. Pada akhirnya, perang Iran adalah perang tentang kemauan. Musuh Iran memiliki teknologi, tetapi Iran memiliki geografi dan ideologi. Perang ini tidak akan berakhir dengan tanda tangan di atas kertas perjanjian di sebuah kapal induk. Perang ini akan berakhir di gang-gang sempit Teheran, di bunker-bunker rahasia, dan di dalam hati rakyat yang sudah terbiasa hidup dalam tekanan selama 40 tahun. Apakah kita benar-benar siap untuk membuka kotak Pandora ini? Karena sekali dibuka, tidak ada jalan untuk menutupnya kembali.